warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Bersama saya, Nadira, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MTS Negeri 1 Maluku Tengah. Teman-teman, semua pasti sudah tahu jika Pancasila merupakan dasar negara dan juga ideologi negara. Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang panca artinya lima dan sila yang berarti dasar. Pancasila sebagai dasar negara tentu mengalami masa naik turun dalam penerapan Pancasila. Dari itu, maka mari kita bagi menjadi 3 periode pelaksanaan penerapan Pancasila yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Pancasila pada masa Orde Lama, kemudian Pancasila pada masa Orde Baru, dan Pancasila pada masa Reformasi. Pancasila pada masa Orde Lama itu terbagi menjadi 3 masa lagi, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1950, kemudian tahun 1950 sampai tahun 1959, dan tahun 1959 sampai tahun 1966. Pada masa tahun 1945 sampai 1950 merupakan Indonesia dalam tahap masa peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Nah, pada masa ini, ideologi Pancasila baru diterapkan dan mengalami penyesuaian di lingkungan masyarakat. Ada masyarakat yang menerima dan masih ada masyarakat yang menolak. Kemudian, pada tahun 1950 sampai 1959, ini pertama kali diadakannya pemilu yang merupakan tahap awal pelaksanaan Pancasila di bidang demokrasi. Pada masa ini, pemilu bertujuan untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas untuk membuat undang-undang. Namun, hingga pada waktu berakhirnya masa pembuatan undang-undang, anggota konstituante tidak mampu membuat undang-undang tersebut, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tahun untuk membubarkan Undang-Undang Dasar Sementara atau Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi negara Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan tahun 1959 sampai 1966, Presiden Soekarno mengubah sistem pemerintahan di Indonesia menjadi sistem demokrasi terbuka, yang mana Presiden Soekarno ingin dirinya untuk memimpin Indonesia selama seumur hidup. Selain itu, pada tahun ini, Presiden Soekarno menggabungkan TNI dan Polri menjadi satu kekuatan yang disebut nama ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada masa Orde Baru. Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Awal Orde Baru dimulai dengan diawalinya kepemimpinan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang diangkat menjadi presiden pada tanggal 22 Februari 1967. Di awal kepemimpinannya, Presiden Soeharto berusaha untuk membenahi masalah yang terjadi di Indonesia. Selain itu, Presiden Soeharto juga membuat beberapa program untuk membangun Indonesia. Yang pertama, rencana Pelita atau pembangunan 5 tahun. Yang kedua, ada pemilu atau pemilihan umum. Dan yang ketiga adalah pembinaan pendidikan, pelaksanaan pedoman, penghayatan dan penguatan Pancasila. Yang keempat, pemerataan pembangunan nasional. Selama menjabat dalam masa pemerintahannya, Presiden Soeharto tentu membuat kesalahan yang akhirnya memicu terjadinya demonstrasi pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 di gedung MPR. Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto yaitu yang pertama, maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua, dibatasinya hak untuk menyatakan pendapat. Dan yang ketiga, adanya peran ganda atau disfungsi ABRI. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998,
Presiden Soeharto mengundurkan diri dalam masa pemerintahannya setelah menjabat selama 32 tahun. Sekarang kita masuk ke era reformasi. Era reformasi dimulai dengan kepemimpinan Presiden Habibie sebagai pemimpin negara, yang mana pada saat itu Presiden Habibie merupakan wakil presiden dari Presiden Soeharto. Beberapa langkah yang diambil oleh Presiden Habibie yaitu yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. Yang kedua, memperbaiki perekonomian Indonesia dengan cara menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kemudian merekonstruksi ekonomi Indonesia. Yang ketiga, mereformasi sistem pemerintahan di bidang politik. Yang keempat, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima, memperbaiki masalah dui fungsi ABRI. Yang keenam, mereformasi bidang hukum. Yang ketujuh, mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan ketetapan-ketetapan baru yang ada di MPR. Nah teman-teman, untuk menutup video ini, saya ingin kalian juga di rumah belajar sendiri dengan mencari apa sih kelebihan, kekurangan masing-masing order, yaitu order lama, order baru, dan order reformasi. Sampai ketemu di